Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 6 mata kuliah getaran kapal. Kali ini kita akan membahas mengenai getaran bebas tanpa damping. Getaran bebas tanpa damping adalah getaran yang tidak melibatkan gaya redam. Karena definisi damping itu sendiri adalah gaya redam. Getaran ini biasanya dianalisis untuk mendapatkan frekuensi natural dari suatu sistem atau mode shape-nya. Getaran bebas tanpa damping memiliki dua gaya yang terlibat. Satu, gaya inersia, gaya yang ada saat kapal bergerak dalam gerak osilasi. Gaya ini adalah hukum Newton 2, di mana gaya inersia adalah massa dikalikan dengan percepatan seperti ini. Jadi kalau kemarin di dinamika ini adalah A, sekarang kita di getaran di bukunya Kelly kan ini M. Nah, saya ikut dia, kita kasih notasi M. Ini sigma F gaya adalah massa dikali percepatan. Percepatan dari, kalau di sini Y ya, percepatannya Y. Massa kapal dinotasikan dengan koefisien M atau satuannya seperti ini. Kenapa bisa? Karena sigma F itu satuannya Newton, kemudian dikali berapa? Ini meter per second kuadrat. Berarti kan sebenarnya ini satuannya Newton per meter per second kuadrat. Karena nanti bisa dicoret, seret ketemu Newton. Nah, berarti Newton meter per second kuadrat, Newton second kuadrat meter. Seperti ini. Atau ini sepaket kita ganti dengan kilogram. Karena kalau kilogram kita kali dengan percepatan akan jadi Newton. Satuannya bisa ini. Kemudian D kuadrat Y per DY kuadrat itu turunan kedua dari posisi Y. Kenapa posisi Y? Karena kita gerak osilasinya di sumbu Y terhadap waktu, yaitu percepatan. Turunan kedua posisi terhadap waktu kan percepatan ya. Kemudian ada gaya pengembali restoring force. Gaya ini selalu cenderung untuk mengembalikan massa ke posisi semula. Arah gaya ini sifatnya melawan arah gerak massa atau ke arah Y ya. Nah, koefisien K disebut koefisien pengembali. Jadi bedanya kalau kemarin di dinamika ini adalah koefisien C, ini kita ganti K. Nah, seperti ini misalkan awalnya posisi kotak ini M ada di sini, ya kan? Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, pada saat kita tarik ke bawah kan terasa berat ya, karena ada gaya yang melawan ke atas gitu. Sejumlah gaya yang kita tarik. Nah, ini seperti hukum Archimedes juga kalau di kapal. Ya kan ada berat yang mau kita taruh di kapal. Nah, seberat itu juga ada gaya yang melawan buoyansinya, seperti itu. Nah, ini karena kalau kita tarik ke bawah nih Y-nya ya, dia ada gaya yang melawan. Kalau ini kita umpamakan ke bawah positif, berarti gaya yang melawan itu adalah negatif ke atas. Makanya di sini FK-nya di sini, ya kan? Force dari K, koefisien K itu ke bawah, ke atas, gitu. Notasinya negatif. Kalau kita buat grafik, kita mau menggeserkan apa tadi ya, dari posisi awal ke posisi sini, kan butuh jarak di sini ya. Ada jarak sebesar ini misalkan. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan untuk membuat pergeseran sebesar Y? Nah, kalau kita hubungkan, ini slope namanya atau kemiringan ini kita sebut dengan koefisien K. Satuannya Newton per meter gitu. Nah, jadi karena ini arahnya melawan, ya kan? Jadi negatif, kita notasikan negatif. Sehingga kalau kita masuk ke persamaan awal, persamaan 1, maka menjadi seperti ini. Karena awalnya kan sigma F ya. Sigma F sama dengan M kali D kuadrat Y per DY kuadrat. Nah, sigma F-nya ini salah satunya adalah FK ini, gitu. Dimana FK ini sama dengan min KY seperti ini. Jadi kalau kita pindah ruasnya akan menjadi seperti ini. Ya, ingat ya, materi kemarin persamaan diferensial orde 2. Ya, ini ada turunan keduanya, turunan pertamanya nggak ada, cuman ada posisi di sini. Y. Sama dengan 0. Berarti kan homogen ya. Nah, ini disebut dengan gerak bebas karena ini sama dengan 0, tidak ada gaya dari luar.
gitu. Kalaupun ada G di luar, di sini ada nilainya F0 berapa. Tanpa damping atau redaman. Redaman itu kan korelasinya sama turunan pertama. Nah, di sini nggak ada, berarti kita tanpa redaman. Solusinya seperti apa? Nah, ingat ya, persamaan diferensial order 2. Kalau posisi kan kita solusinya seperti ini. Nah, kalau turunan kedua, berarti kita 2 kali menurunkan ini. A, S, E, pangkat ST. Kita turunan sekali S-nya, turunan 2 kali S. Jadi S kuadrat A, E, pangkat ST. Nah, substitusikan ke tadi ya. Ini kan persamaan diferensialnya. Jadi yang ini kita substitusikan yang ini. Kemudian yang Y kita substitusikan yang ini. Gitu. Sehingga menjadi seperti ini. Ya kalau AST-nya kita keluarkan tinggal ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kan sebenarnya kan pakai yang ini. Min B per 2A plus minus akar D per 2A. Dimana B-nya ini kan nggak ada. Ya kan, B-nya 0, A-nya yang mana ini? M, terus C-nya itu adalah K. Jadi kita masukkan ke sini. Min B karena B-nya 0 kita nggak ada. Berarti ruas ini tuh kita nggak ada. Kemudian tinggal plus minus akar D per 2A. D-nya berapa? B kuadrat min 4AC. B-nya 0. Sisa minus 4 kali A-nya tuh M. C-nya itu adalah K. Gitu kan. Makanya di akar minus 4MK dibagi 2. A-nya berapa? M. Nah, seperti ini. Min 4. Karena di dalam akar minus, maka dia menjadi imajiner. Sekarang minusnya kita keluarkan, tapi ini kita ganti dengan imajiner. Jadi seolah-olah di dalam akar itu real. Supaya kita bisa mengoperasikan. Nah, tinggal gimana? 4 kita keluarkan kan menjadi, akar 4 kita keluarkan menjadi 2. Jadi 2 akar MK per 2M. Ini kita coret tinggal akar MK per M gini kan. Akar M per akar K per M. Nah, ini kita kali sekawan ya, karena ini kita bagi ini kan 1 tidak berubah nilai. Akar M kali akar M. Nah, akar M dikali akar M kan akan keluar menjadi M per akar K. Karena ini kan kita akarnya dikali sama atau dikuadratkan sehingga akan keluar jadi M. Ini M-nya ada di sini, tinggal akar M di sini. Nah, ini kita coret tinggal akar K per M. Jadi akar K per M imajinernya yang di luar tetap ada ya. Imajiner, jadi sini imajiner. Imajiner akar K per M, seperti itu. Ingat karena ini yang diskriminannya kurang dari 0, ya kan? Karena ini kan negatif ya, gitu. Maka ini alfa, ini beta, gitu. Solusinya seperti apa? Nih. Alfanya 0, betanya ini akar K per M. Sehingga yang diskriminannya kurang dari 0 kita bisa pakai ini. Gitu. Ya. A pangkat T ya ini sudah diberikan kemarin ketika A-nya 0 berarti hilang suku ke ini tinggal ini. Kita masukkan betanya akar K per M jadi seperti ini. Biasanya akar K per M itu adalah frekuensi natural. Nah, karena yang gandeng sama T ini kan untuk menjadi sin kan dia dalam bentuk radian. Sedangkan ini T udah dalam bentuk second. Nah, biar jadi radian gimana? Satuan K per M ini harus radian per detik. Karena T-nya ini adalah udah detik. Tinggal kita coret. Berarti yang gandeng sama sin tinggal radian. Gitu. Nah, solusi umum untuk getaran bebas berarti adalah ini. Akar KPM kita ganti frekuensi natural seperti ini. Nah, kemarin sudah ingat ya kalau solusi umum kita sampai sini ketemu S-nya. A-nya masih seperti ini. Kalau A-nya mau kita
temukan, berarti itu adalah solusi khusus. Nah, solusi khususnya kita dapat dari mana? Kita menggunakan posisi awal, Y pada saat T sama dengan 0, berarti posisi awal. Kecepatan awal, turunan pertamanya, itu kita masukkan T-nya sama dengan 0, itu disebut kecepatan awal. Nah, posisi awal persamaannya seperti ini tadi. Kecepatannya kita turunkan. Cos min sin Wn omega nt kita turunkan menjadi omega n. Sama seperti ini juga, ini pindah ke depan jadi di sini sin jadi cos. Gitu ya, ini kecepatan, ini posisi, ini kecepatan. Nah, ini kita masukkan T-nya sama dengan 0. Nah, tapi karena sekarang kita masih membahas persamaan, belum ada nilainya, ini kita ganti dulu. Posisi 0 kita notasikan Y0, kecepatan 0 kita notasikan V0 atau velocity pada saat T0, gitu ya. Nanti kalau di soal mungkin ini ada angkanya, cuman karena kita masih bahas persamaan, ini kita ganti variabel ini. Nah, berarti kalau kita masukkan sini T-nya sama dengan 0, ya kan? Cos 0, 1, berarti A, 1 dikali 1. Ditambah sin 0, 0, berarti A2 kali 0, 0. Berarti A1 kali 1, A1 sama dengan Y0. Berarti A1-nya sudah ketemu Y0. Gitu. Kemudian ini kecepatannya kita masukkan 0, sin 0. Ya kan? 0 kali ini kan tetap 0. Tinggal ini. Cos 0, 1. Berarti Wn dikali A2. N dikali A2. Ini kalau kita notasikan sebagai V0. V0 sama dengan Wn A2. Ya kan? Ini. Nah, berarti A2-nya gimana? Ini pindah ke bawah. Berarti V0 per Wn. Gitu. Oke. Nah, solusi khususnya berarti seperti ini. Kita tinggal ganti aja. A1-nya itu adalah Y0. A2-nya adalah seperti ini. Gitu. Cuman ini seperti sudah dijelaskan, ini tidak umum ya bentuk seperti ini karena kita ada dua, ada cos, ada sin gitu kan. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Kan tadi kita punya seperti ini ya. Solusi khususnya. Nah, ini kita ganti dengan pakai trigonometri seperti ini. Karena pada dasarnya kita akan mencari ini A-nya. Y0-nya kita taruh di sini, P0 per Wn taruh sini. Sehingga kalau kita pakai sin kan mulainya dari sumbu X ya ke atas sana. Berarti depan per miring berarti sin theta sama dengan depan per miring Y0 per A. Sehingga Y0 kita bisa ganti A sin theta. Kemudian cos theta samping per miring V0 Wn ya kan per A. Sehingga A cos theta itu sama dengan V0 Wn. Ini kita ganti sama ini. Kita substitusikan ke sini. Nah, sehingga Y0-nya nih kita ganti menjadi seperti ini. Kemudian V0 Wn kita ganti seperti ini. Jadi sin cos, sin ada plus berarti nanti akan menjadi plus juga gitu. Nah, plusnya di mana ini? Ini kan alfa plus beta ya. Jadi sin A plus sin B ditambah cos A plus cos B. Cos A cos B. Ya. Penjumlahan trigonometri. Jadi menjadi seperti ini diringkas. Kita pakai sin. Sementara A-nya kita dapetin dari mana? Ya udah berarti ini per ini. Ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan diakarkan. Ya. Kemudian tangannya adalah depan per samping. Tangan theta adalah depan per samping. Berarti Y0 per V0 Wn. Tetanya sama dengan tan inverse dari ini. Y0 per V0 Wn. Gitu. Nah, jadi sin, cos, sama tangan semuanya dipakai ya. Untuk mendapatkan seperti ini. Nah, sekarang kalau V0-nya awal-awalnya itu adalah 0.
ya kan? Dia tidak ada kecepatan, tapi dia punya posisi awal karena pada dasarnya tadi pegasnya kan kita tarik ya. Dari mulainya misalkan di sini jadi ini. Cuman kecepatannya diam, tidak ada. Berarti ini kan V0-nya 0. Ya kan? Ya udah kita masukkan aja sini. Seandainya ini 0. Y0 ada nilainya. Ya kan? Kemudian V0-nya nilainya 0. Berarti Y0 per 0. Gitu. Ini kan kalau nggak ada nilainya berarti di sini. Nah, gitu. Serat gitu. Jadi yang hasilnya tak hingga tuh berapa kan? Y0 ada nilainya per 0. Jadi tangan berapa yang hasilnya tak hingga? Ya kan? Dia 90. Kita ukur dari sini ke sini berarti kan 90 derajat. Jadi ketika ini tidak ada nilainya 0, tidak mempunyai lebar, tapi Y0 dia maksimum. Jadi pada saat terjadi tetanya 90. Itu maka ini nanti akan jadi 0, A-nya atau amplitudonya tinggal Y0-nya aja posisinya. Karena dia tidak mempunyai kecepatan awal. Tapi kalau dia mempunyai kecepatan awal, maka akan jadi di sini berkurang. Tadinya dia maksimum ada di sini, mungkin jadi ada di sini. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita ganti dalam bentuk cos gitu kan? Kan tadi kita kalau sin gini ya. Arahnya tetap sama, arah vektor yang si A ini kan tetap ke sini. Tinggal kita mandangnya kalau sin kita dari sini, sekarang kalau cos kita dari sini. Gitu. Cos dimulai dari sumbu Y titik nolnya, 0 derajatnya. Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Gitu. Sama seperti tadi, depan per miring. Berarti sinus theta sama dengan V0WN ya kan per A. Cos theta samping per miring Y0 per A. Tangan theta depan per samping V0WN per Y0. Ini semua kepake seperti tadi. Ini kita ubah berarti A cos theta itu sama dengan Y0. Kemudian A dikali sin theta itu sama dengan V0WN. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, Y0-nya kita ganti dengan A cos. V0 per WN-nya kita ganti ini. Nah, ini beda lagi nih cos sin. Kalau cos sin ini ada plus jadi minus. Seperti ini jadinya. Minus theta. Gitu. Jadi kalau minus sebenarnya arahnya ke sini. Jadi gini. Gitu ya. Karena nanti ketika T-nya melaju T1 detik dia arahnya ke sana, searah jarum jam. Itu. Nah, A-nya atau amplitudonya sama, ini kuadrat ditambah ini kuadrat, kemudian kita akarkan. Nah, tangan inverse dari sini untuk mendapatkan tetanya, depan per samping. Kan tangan teta kan ini. Berarti kalau kita mau cari tetanya adalah tan inverse dari ini. Gitu. Jadi sebenarnya nanti tetanya akan menghasilkan sudut yang berbeda karena kita memandang dari titik nolnya tuh dari mana 0 derajatnya. Kalau sin berarti 0 derajatnya tuh di sumbu X. Ya kan kalau cos 0 derajatnya tuh di sumbu Y gitu. Nah, responnya seperti apa? Getaran bebas tanpa damping akan menghasilkan gerak osilasi seperti pada gambar. Gerak ini disebut gerak harmonik. Harmonik sederhana ya, seperti pembahasan sebelumnya. Ya, tidak asing ya. Di mana ini akan menghasilkan dari sini ke sini. Ya kan, ini kan karena waktu dari puncak ke puncak berarti ini adalah periode natural. Seperti itu. Nah, dari periode natural nanti bisa kita carikan ini apa? 2pi radian itu sama dengan apa? Kan kalau translasi E sama dengan V kali T. Berarti ini adalah radian per second dikali dengan second. Radian per second apa? 2pi radian sama dengan omega dikali T. Seperti itu. Sehingga kalau periode. Sehingga kalau kita dapat periode itu sebenarnya adalah 2pi per omega. Kalau kita mau cari frekuensi, omega per 2 pi seperti itu. Periode ini kita dapat dari mana? Ya ini kita lihat grafik dari puncak ke puncak tuh butuh waktu berapa detik. Itu tuh disebut dengan periode natural. Seperti itu.
Oke. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.